Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham yang kinerja di Q1 tahun 2025-nya mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, saham ini biasanya membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik. Untuk itu, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pada Q1 tahun 2025, labanya 281 miliar yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika kita melihat data dalam jangka panjang, sejak tahun 2017 hingga tahun 2025, terlihat laba di Q1 tahun 2025 menjadi yang tertinggi. Kita bisa lihat di sini, dari 90, 115, 132, 176, 232, 263, 270, 279, 281. Nah, bisa kita lihat di sini. Sejak tahun 2017 hingga 2025, labanya konsisten mengalami peningkatan untuk saham ini di Q1-nya. Tidak pernah turun satu kali pun pada Q1 dalam beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan untuk laba disetahunkan, kita akan lihat di sini. 518 di tahun 2017, naik jadi 653 dan ternyata sempat turun di tahun 2019. Kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 dan 2022 menghasilkan laba yang mirip, mengalami penurunan di tahun 2023, kenaikan lagi di tahun 2024 dan diproyeksikan naik di tahun 2025. Itu artinya meskipun pada Q1 perusahaan ini menghasilkan pertumbuhan laba yang konsisten, tapi ternyata pada Q2 sampai Q4-nya tidak demikian. Karena secara total untuk laba setahunnya pernah terjadi penurunan pada beberapa tahun. Sehingga kita harus melihat lagi secara lebih detail ke depannya. Dengan kata lain, meskipun laba pada Q1-nya mengalami kenaikan, tapi kita harus menunggu data setahunnya agar informasi menjadi lebih valid. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 10,3 dengan net profit margin 3,3, angka yang tidak terlalu tinggi. Untuk net income-nya, quarter year-on-year growth 0,74%, dengan dividend yield 7% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Ini merupakan historical dividend per share perusahaan, setidaknya sejak tahun 2009. Kita bisa lihat di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, tahun 2014 sempat absen berdasarkan data di aplikasi Stockbit, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Bisa kita lihat di sini untuk angka dividen per share-nya. Dalam beberapa tahun terakhir nominalnya mengalami kenaikan yang cukup menarik. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 2.350, sempat di atas Rp3.000, tapi sempat juga turun di bawah Rp2.000. Untuk aspek PBV-nya, saat video ini dibuat di PBV 0,81 kali. Rata-rata PBV 10 tahun adalah 1,21, sempat di atas PBV 1,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Dan bisa dikatakan PBV saat video ini dibuat merupakan salah satu PBV terendah dari saham ini. Nah, saham yang kita bahas adalah saham EPMT dengan kenaikan harga 3,98% selama 1 tahun terakhir. Untuk aspek berikutnya yang kita akan bahas adalah range PBV dan proyeksi dividennya. Nah, ini merupakan informasi dari laporan keuangan Q1 2025. Jika kita membagi nominal ekuitas dan lembar saham beredarnya, akan diperoleh modal per lembar 2.884. Dan jika dibagi dengan harga saham 2.350, akan diperoleh PBV 0,81 kali. Dan angka ini cocok dengan grafik PBV yang kita lihat. Nah, sekarang apabila kita menggunakan range 0,5 sampai 1 kali untuk PBV-nya, maka diasumsikan proyeksi harganya akan menjadi 2.884 apabila PBV-nya 1 kali atau ada potensi 22%, atau di sisi yang lain, jika PBV-nya 0,5 berarti bisa turun ke angka 1.442 atau turun 38%. Angka PBV 1 kali dan 0,5 kali ini kita akan lihat di grafiknya. Nah, angka PBV 1 kali ini merupakan angka di atas dari minus 1 standar deviasi tapi masih di bawah dari rata-ratanya. Sedangkan 0,5 kali ini masih di atas dari minus 2 standar deviasi tapi sudah di bawah dari minus 1 standar deviasi. Nah, itu artinya range yang kita gunakan ini bisa dikatakan cukup konservatif. Tidak mencapai rata-rata PBV, tapi juga di sisi yang lain untuk penurunannya masih di atas dari minus 2 standar deviasi yang memang belum pernah tercapai dalam 10 tahun terakhir. Oke, kemudian mari kita bahas dari prospek dividennya. Dividen yang dibagikan terakhir adalah 166 seperti yang tadi kita lihat pada tahun 2024, tepatnya payment date 12 Juni tahun 2024 dengan angka 166. Nah, sekarang jika kita proyeksikan, laba tahun buku 742 yang mengalami kenaikan 7,8% dari 688.
itu merupakan kenaikan untuk laba di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Dengan mempertimbangkan perusahaan ini diharapkan nantinya akan membagikan dividen di tahun 2025 dengan mengacu pada laba tahun 2024. Itu artinya apabila terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023, diproyeksikan dividennya juga akan mengalami kenaikan di tahun 2025 ini. Dan dengan kenaikan laba 7,8%, diproyeksikan dividen per share-nya akan menjadi 179 dengan asumsi dividen payout ratio-nya tetap. Atau dengan kata lain, proyeksi dividen sekitar 7,6%. Angka yang masih cukup tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait kinerja Q1 tahun 2025 saham EPMT ini. Ini merupakan informasi keuangan per 31 Maret 2025 dari PT Enseval Putra Mega Trading yang disajikan dalam rupiah penuh. Untuk saldo kasnya mengalami penurunan yang cukup drastis dari 687 miliar menjadi 354 miliar. Mayoritas aset lancarnya berasal dari dua komponen, yaitu piutang usaha pihak ketiga dan ada juga saldo persediaan. Nah, untuk aset tidak lancarnya, mayoritas didominasi oleh aset tetap. Secara keseluruhan, total aset mengalami kenaikan dari 11,4 menjadi 12,6 triliun rupiah. Sekarang kita bandingkan, saldo kasnya 354 miliar dengan liabilitas jangka pendek 4,6 triliun rupiah. Angka yang cukup signifikan berbeda jauhnya. Itu artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Nah, mayoritas hutang akan berasal dari hutang usaha pihak berrelasi dan pihak ketiga dengan nominal yang cukup signifikan, karena sekitar 4 triliun rupiah. Nah, untuk hutang jangka panjangnya cukup rendah dengan angka 123 miliar. Itu artinya mayoritas liabilitas perusahaan akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dengan total liabilitas 4,8 triliun, perusahaan ini memiliki ekuitas sebanyak 7,8 triliun. Itu artinya meskipun saldo kasnya lebih rendah dibandingkan liabilitas jangka pendek, tapi secara rasio DER masih di bawah 100%, apalagi mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 7,3 triliun yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita bahas dari sisi laba ruginya. Penjualan neto naik dari 7,9 menjadi 8,3 triliun rupiah. Untuk beban pokok penjualannya juga mengalami kenaikan. Tapi karena secara nominal penjualan neto lebih tinggi, laba brutonya masih tumbuh dari 840 menjadi 873. Nah, jika kita melakukan perhitungan secara sederhana, maka akan diperoleh laba sebelum beban pajak penghasilan yang mengalami kenaikan dari 354 menjadi 357. Kesimpulannya apa? Laba bersih yang dapat didistribusikan naik dari 278 menjadi 280. Nah, itulah sekilas terkait pembahasan terkait Q1 tahun 2025 saham ini. Bisa kamu lihat di sini untuk rinciannya, baik itu untuk beban penjualan, beban umum administrasi, pendapatan keuangan, beban keuangan, dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah penjualan dan beban pokok penjualannya. Mari coba kita lihat di catatan kaki perusahaan terkait rincian dari dua aspek ini. Bisa kita lihat sini, untuk penjualan perusahaan didominasi oleh penjualan untuk obat-obat dan juga barang konsumsi dengan nominal 4,1 triliun dan 3,1 triliun secara berurutan. Nah, ini merupakan rincian dari penjualan perusahaan di mana perusahaan ini memiliki fokus untuk penjualan obat-obatan dengan nominal 4,1 triliun rupiah. Ada juga barang konsumsi 3,1 triliun rupiah. Jika melihat lebih detail, ini merupakan rinciannya. Barang konsumsi sebanyak 3,1, obat dengan resep dokter 2,8, obat bebas 1,2, bahan baku untuk dijual 611 miliar, peralatan kesehatan 431 miliar, jasa layanan kesehatan dan pengangkutan 20 miliar, dan obat hewan serta ternak 14,7 miliar rupiah. Secara total, penjualannya 8,3 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Ada catatan juga di sini, selama periode Maret 2025 dan 2024 tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan dengan total akumulasi di atas 10% dari total penjualan neto konsolidasian. Itu artinya untuk komposisi total penjualannya tidak ada satu penjualan yang mendominasi. Cukup bisa dikatakan tersebar dengan merata. Untuk beban pokok penjualannya bisa kamu lihat di sini untuk rinciannya seperti apa, di mana terjadi kenaikan dari aspek pembelian dari yang awalnya 7,5 menjadi 7,8 triliun rupiah, sehingga menyebabkan beban pokok penjualan secara total naik dari 7,1 menjadi 7,4. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham EPMT ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silakan pertimbangkan dari dua aspek, yaitu profit dan potensi resiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video ini saya tertarik membahas satu topik dengan judul Hidup Tenang dengan Dividen Investing.
Kenapa harus dividend investing? Kita akan membahas dari sisi pro dan dari sisi kontranya. Bagaimana pendapat orang-orang yang ingin menerapkan dividend investing? Dan di sisi yang lain, bagaimana pendapat mereka yang kurang setuju dengan dividend investing? Tentunya setiap metode memiliki pro kontranya masing-masing. Untuk itu saya selalu mengatakan kepada kamu, untuk mencari suatu metode, carilah suatu metode yang menurut kamu paling nyaman dengan karakter dan risk profile kamu masing-masing. Mungkin saja dividend investing ini menarik bagi investor A, tapi investor B mungkin merasa sangat membosankan, tidak memiliki tantangan, dan memiliki potensi profit yang jauh lebih rendah. Untuk itu mari kita coba bahas secara sekilas terkait dua sudut pandang tentang dividend investing, yang pro dan yang kontra. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Poin pertamanya, bagi mereka yang pro tentang dividend investing, dividen adalah cash flow rutin yang akan diterima setiap tahun. Kamu tentu sudah tahu bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan dari laba yang dicapai oleh perusahaan. Semakin besar laba yang dicapai, seharusnya dengan asumsi payout rasionya stabil, dividen yang akan diterima oleh pemegang saham menjadi semakin besar. Itu merupakan suatu keuntungan pertama dari sisi dividen, di mana tanpa kita perlu harus ngapa-ngapain, selama kita memiliki sahamnya dan kita masih hold hingga pembagian dividen, maka kita akan menerima dividen yang rutin setiap tahunnya. Dan menariknya, kita hanya beli saham satu kali, tapi kita akan mendapatkan dividen berkali-kali dengan catatan selama kita masih memiliki saham tersebut. Artinya, tidak peduli harga akan naik atau harga akan turun, selama kita masih memiliki lembar saham di portofolio, kita berhak sebagai pemegang saham untuk memperoleh dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen di tahun tersebut. Sekarang bagaimana dari sisi mereka yang kontra? Meski cenderung lebih rutin karena diterima setiap tahun, tapi secara persentase dividen yield lebih kecil dari capital gain. Ini merupakan statement yang sering dikatakan oleh mereka yang kurang setuju dengan dividend investing. Kamu tentu tahu bahwa persentase dividen yield mungkin berkisar di angka 5% pada kondisi yang stabil. Memang di tahun 2025 ini, banyak saham big caps yang menawarkan dividen yield yang bahkan di atas 7 hingga 8%. Tapi dengan persentase seperti itu, apakah persentasenya cukup menarik bagi kamu? Beberapa orang tertentu tentu merasa angka tersebut cukup kecil jika dibandingkan dengan potensi capital gain yang bisa berada di angka 10%, 15%, 20%, dan seterusnya. Nah, tapi kembali lagi, ini sama seperti hukum ekonomi di mana high risk, high gain, low risk, low gain. Memang untuk dividen ini angkanya cenderung bisa lebih stabil karena diterima setiap tahun. Tapi secara persentase biasanya lebih kecil. Sedangkan untuk capital gain, memang kita tidak bisa memprediksi apakah pada tahun ini kita bisa memperoleh capital gain atau capital loss. Tapi secara persentase bisa saja lebih tinggi dari dividen yield, tapi bisa juga lebih rendah dari dividen yield, bahkan mengalami kerugian. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Jika dividen, kita tidak bisa rugi. Artinya, kita tidak mungkin memperoleh dividen yang minus. Tapi, kita hanya bisa memperoleh dividen yang kecil atau tidak mendapat dividen. Sedangkan untuk capital gain, kita bisa memperoleh capital loss alias portofolio kita menjadi minus akibat melakukan transaksi jual dan beli. Meskipun pada intinya kita bisa harus melihat dari sisi total portofolio, tapi dividen memberikan pandangan yang berbeda di mana kemungkinan terburuknya adalah tidak membagi dividen, bukan mendapatkan dividen yang minus. Kita masuk kepada poin kedua. Untuk mereka yang pro, dividen lebih mudah diprediksi nominalnya dibandingkan capital gain. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Apabila laba perusahaan meningkat dan asumsinya dividen payout rasionya tetap, maka secara tidak langsung, angka dividen yang akan kita terima di tahun depan akan lebih mudah diprediksi dibandingkan nominal capital gain. Misalkan, perusahaan rata-rata membagikan dividen dengan persentase katakanlah 70%. Tahun ini, labanya misalkan katakanlah 10. Tahun depan, labanya naik menjadi 20. Itu artinya terjadi kenaikan 100% dari sisi laba. Dan dengan asumsi dividen payout rasionya sama, artinya dividen yang akan kita terima di tahun depan diproyeksikan naik 100% juga. Analisa sederhananya seperti itu, dan itulah yang mengatakan kenapa dividen lebih mudah diprediksi nominalnya dibandingkan capital gain. Asalkan kita fokus saja kepada labanya dan kita lihat dalam track record jangka panjang bagaimana stabilitas dividen payout ratio dari perusahaan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan seperti ini. Meski lebih mudah diprediksi, tapi frekuensinya lama, misalnya 1-2 tahun saja. Nah, ini merupakan hal penting yang harus kamu ketahui. Dari sisi capital gain mungkin katakanlah dalam 1 bulan kamu bisa melakukan beberapa kali transaksi, misalkan 5 kali. Di antara 5 kali tersebut, 3 untung,
2 rugi. Dan jika dalam 1 tahun kamu melakukan hal yang sama, di mana dalam 1 bulan itu melakukan 5 kali transaksi, 3 untung 2 rugi, maka dalam 1 tahun itu kamu sudah melakukan beberapa kali transaksi, yang mana kita lihat saja apakah hasilnya secara total capital gain atau capital loss. Sedangkan dividen ini merupakan hal yang berbeda. Kamu hanya akan menerima dividen biasanya 1-2 kali dalam 1 tahun. Mayoritas perusahaan membagikan dividen dengan frekuensi seperti itu. Ada yang 1 kali 1 tahun, ada yang 2 kali 1 tahun. Itu artinya meskipun nominalnya lebih mudah diprediksi, tapi frekuensinya lebih lama atau jarang. Dan itu cenderung membosankan bagi sebagian orang. Kita masuk kepada poin ketiga. Bagi mereka yang pro, dividen membuat pemegang saham tidak terlalu melihat naik turun harga saham. Karena mereka fokus kepada jumlah dividen yang akan mereka terima. Mau harga naik, mau harga turun, selama keputusan perusahaan itu hasil RUPS-nya dividennya sekian, itulah yang akan mereka terima. Dan mereka ini merupakan pemegang saham yang lebih berfokus kepada laba perusahaan. Karena dengan dividen yang akan diterima itu akan bergantung kepada berapa besar laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan untuk memperoleh dividen yield yang lebih tinggi, tentu harus beli di harga yang lebih rendah. Artinya tetap saja harus pantau harga saham. Misalkan, katakanlah harga saham Rp1.000 dan kita akan memperoleh dividen per share sebanyak Rp100. Dengan kata lain, kita memperoleh dividen yield 10%. Tapi jika harga sahamnya turun ke angka 500, maka persentase dividen yield kita tentu akan lebih tinggi karena harga sahamnya turun dan dividen per share-nya tetap. Dengan kata lain, seorang dividen investor juga bagi mereka yang kontra menganggap bahwa tetap harus melihat harga saham. Karena untuk mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi, mereka butuh membeli di harga yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, jika harga saham kembali mengalami kenaikan dengan signifikan, maka secara dividen yield, apabila mereka baru mau membeli saham tersebut, angkanya akan menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, tetap saja harus melihat harga saham dan bukan bersifat pasif 100%. Kita masuk kepada poin keempat. Bagi mereka yang pro, dividen bisa dikompaundingkan agar di masa depan nominal yang diterima bisa semakin banyak. Saya sudah sering membahas topik terkait hal ini. Bukan hanya capital gain yang bisa compounding, tapi dividen juga bisa. Dan dividen yang kecil saat ini bisa saja menjadi lebih besar di kemudian hari dengan catatan perusahaan konsisten cetak laba yang bertumbuh, payout rasionya stabil, kita compoundingkan dividen yang diterima setiap tahun dan rutin melakukan top up dana. Nah, itu merupakan beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan agar nominal dividen yang diterima semakin besar dari waktu ke waktu. Artinya dividen ini merupakan suatu hal dari keuntungan pasar modal yang bisa kita compoundingkan. Saat ini kecil, di masa depan diharapkan bisa semakin banyak. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan seperti ini. Nominal keputusan dividen yang dibagikan tergantung RUPS. Sedangkan kalau nominal capital gain tergantung kemampuan masing-masing pemegang saham. Artinya untuk mendapatkan dividen kita harus menggantungkan nasib kita kepada pemilik keputusan, yaitu pemegang saham mayoritas berdasarkan hasil RUPS. Sehingga meskipun kita memprediksi labanya naik, dividen payout rasionya tetap dan lain sebagainya, selama hasil keputusan RUPS itu tidak sesuai dengan prediksi kita, maka nominal dividennya juga tidak akan sesuai dengan prediksi kita. Sedangkan sebaliknya, kalau untuk capital gain tergantung kepada kemampuan masing-masing investor. Dia jago, dia akan mendapatkan capital gain dari selisih jual dan belinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Artinya dividen ini masih memiliki ketergantungan dengan pihak lain, sedangkan capital gain hanya berfokus kepada kemampuan masing-masing. Poin kelima, bagi mereka yang pro, dividen fokus kepada lembar saham, bukan harga saham. Nah, tentu hal ini berkaitan dengan poin nomor 4 yang tadi kita bahas, di mana compounding dividen. Itu artinya dengan compounding dividen, kita mengharapkan lembar saham kita semakin lama semakin banyak. Karena dividen yang kita terima, kita belikan saham lagi untuk mendapatkan lembar saham yang lebih banyak. Semakin banyak lembar saham, dividennya juga semakin banyak. Dan dengan dividen yang semakin banyak itu, kita compoundingkan lagi dengan membeli lembar saham. Artinya dividen fokus kepada lembar saham, bukan kepada harga saham. Mau harga naik, mau harga turun, selama lembar saham kita bertambah dengan signifikan secara terus-menerus, maka diharapkan dividennya akan semakin besar juga. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan seperti ini. Meski fokus kepada lembar saham, tetap saja profit atau loss dihitung dari total portofolio, yaitu dividen ditambah capital gain. Kalau capital loss-nya lebih banyak, tetap saja rugi. Maksudnya di sini, meskipun kita menerima dividen yang rutin dengan nominal yang pasti setiap tahun, tapi jika ditotal secara total portofolio, nominal floating loss-nya lebih besar dari nominal dividen yang kita terima, alhasil tetap saja kita mengalami kerugian dari sisi total portofolio.
Artinya dividen yang kita terima itu akan menjadi kurang berarti jika nominal portofolio ini tetap saja rugi. Tapi kembali lagi, setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Ada orang yang mungkin lebih berfokus dalam jangka panjang, di mana mereka fokus untuk balik modal dari dividen dan tidak terlalu mempedulikan naik turun harga saham di portofolio. Tapi ada juga di sisi yang lain yang mengatakan bahwa meskipun kita menerima dividen secara rutin, tapi jika total portofolio masih floating loss secara umum, maka tetap saja kita mengalami kerugian di pasar modal. Dan itu yang menjadi pertanyaan, apa manfaatnya kita masuk ke pasar modal jika nyatanya masih rugi saja? Poin ke-6, dividen bisa memberikan financial freedom kepada pemegang saham jika telah mencapai nominal tertentu, misalnya setara gaji. Nah, ini merupakan hal yang diimpi-impikan oleh para dividen investing, di mana mereka berharap akan ada suatu momen di mana dividen yang mereka terima setiap tahun itu lebih besar atau mungkin setara saja dengan gaji yang mereka terima. Sehingga dengan hal tersebut mereka jadi memiliki opsi tentang pekerjaan mereka, mau lanjut kerja karena passion, atau mau berhenti karena sudah memiliki penghasilan secara rutin yang diterima yang setara dengan gaji atau bahkan melebihi gaji. Ini merupakan keuntungan ke-6 dari mereka yang pro terkait dividen investing, di mana dividen ini bukan hanya memberikan cash flow secara rutin, bukan hanya nominalnya lebih stabil dan lebih mudah diprediksi, tapi diharapkan di masa depan bisa memberikan kebebasan dari sisi waktu kepada pemegang sahamnya. Karena telah mencapai nominal tertentu dari hasil compounding dan dari hasil top up dana yang dilakukan secara rutin, yang mana nominal tersebut setara dengan gaji atau bahkan melebihinya. Sedangkan bagi mereka yang kontra dengan statement ini akan mengatakan seperti ini. Untuk financial freedom tetap saja butuh modal yang miliaran, baik dari sisi dividen ataupun dari sisi capital gain. Modalnya cenderung bahkan lebih besar jika kita mengincar dividen. Nah, untuk statement seperti ini mereka akan mengatakan bahwa tetap saja kita mau fokus financial freedom dari dividen maupun dari capital gain, tetap saja modal yang kita butuhkan itu miliaran rupiah, dan cenderungnya nominal dividennya akan jauh lebih besar modalnya dibandingkan capital gain. Alasannya sederhana, karena kita kembali lagi dari statement yang pertama, yaitu meski cenderung lebih rutin karena diterima setiap tahun, tapi secara persentase dividen yield lebih kecil dari capital gain. Semakin kecil dividen yield, maka tentunya modal yang dibutuhkan semakin besar untuk memperoleh nominal rupiah yang sama. Itu merupakan 6 statement baik mereka yang pro dan mereka yang kontra tentang dividen investing. Menurut kamu bagaimana? Apakah strategi dividen investing ini masih menarik untuk diterapkan, di mana memberikan ketenangan dalam hidup karena investasinya cenderung lebih pasif, lebih fokus kepada fundamental perusahaan, lebih fokus kepada kinerja laba perusahaan seperti apa, prospek kedepannya seperti apa, bagaimana strategi dan inovasi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan agar labanya bisa tumbuh dengan lebih signifikan? Ataukah kamu ada di sisi yang sebaliknya? Kamu tidak terlalu peduli perusahaan menghasilkan laba yang besar atau laba yang kecil, selama harga sahamnya naik signifikan itu merupakan fokus utama kamu. Artinya kamu lebih fokus kepada capital gain dan bukan dividen. Semuanya tergantung kepada kamu masing-masing. Setiap orang, seperti yang saya katakan tadi, memiliki preferensi dan kenyamanannya masing-masing. Ada yang fokus kepada dividen, ada yang fokus kepada capital gain, ada yang fokus kepada keduanya. Semuanya tergantung kepada cara kamu menghasilkan profit di pasar modal. Karena pada intinya yang kita fokuskan adalah pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, berbicara tentang dividen, saya sudah pernah menulis 2 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, Stock for Living atau hidup dari saham, dan yang kedua adalah strategi nabung saham. 2 ebook itu memiliki topik pembahasan khusus terkait dividen. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.